Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para ummahat wal akhwat, demikian juga bapak-bapak solihin solihat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini sebenarnya saya jelaskan rangkaian daripada safari dakwah tarhib Ramadan kami dari dari Media Dakwah Andalus. Saya bersama dengan kawan-kawan telah mendirikan media dakwah namanya Media Dakwah Andalus kurang lebih 2 tahun yang lalu. Sebenarnya saya semenjak kuliah itu memang darah dagingnya di media ya. Jadi sejak kuliah sudah aktif di media. Kemudian dulu pernah aktif di sebuah majalah namanya majalah An-Najah. Kemudian karena Covid, saya masih ingat awal-awal dulu Solo ini termasuk merah ya, Covid dulu ya. Sehingga banyak agen-agen kami di luar kota tidak mau, kenapa? Khawatir tersebar Covid. Nyatanya Covid menyeluruh ke seluruh dunia juga ya. Kemudian kita dirikan namanya Media Dakwah Andalus ya. Alhamdulillah sudah kurang lebih 223.000 subscriber dengan berbagai macam platform baik YouTube, Instagram, Telegram, TikTok dan lain sebagainya. Baik teman-teman sekalian, para ummahat wal akhwat, solihin solihat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah rangkaian safari kita yang ke-6 seingat saya ya. Kemarin tadi malam di Solo Baru Baitul Ma'mur, kemudian kemarin siang di Tawangmangu. Ya, kalau tadi malam bersama Ustaz Faiz Baraja, kalau pagi ini bersama beliau Dr. Dani. Jazakallahu khair Dok ya. Baik, teman-teman sekalian, para ummahat wal akhwat, solihin solihat yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita akan berbagi tema. Yang pertama terkait masalah Ramadan dan akhir zaman, itu tema saya. Kemudian terkait masalah bagaimana menyehatkan raga, menyehatkan fisik untuk menghadapi bulan Ramadan, nanti disampaikan oleh pakarnya beliau Pak Dr. Dani ya. Baik, saya ingin menyampaikan satu tarhib dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah SAW menjelang kedatangan bulan Ramadan atau di awal bulan Ramadan, beliau terbiasa berdiri di hadapan para sahabat memberikan beberapa informasi penting, informasi dari langit terkait tentang Ramadan. Misalkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda begini, Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ini informasi yang pertama. Atakum Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ini informasi yang kedua. Informasi yang ketiga, faradallahu alaikum siyama, Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa di dalamnya. Kemudian informasi yang keempat, Rasul bersabda, tuftahu fihi abwabus sama, pintu-pintu langit dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar dibuka, bukan majazi tapi hakiki, benar-benar dibuka. Bagaimana cara bukanya? Apakah seperti kita buka pintu Masjid Siti Aisyah ini atau bukanya seperti pintu Jepang? Saya nggak tahu karena saya belum pernah lihat. Insya Allah kita akan lihat. Cuma saya berharap nanti dulu aja lihatnya ya. Saya ingin banyak amal soleh ya. Baik. Kemudian informasi yang kelima, tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Informasi yang kelima. Informasi yang keenam, Rasul bersabda, wa tughallu fihi maradatu syayatin, setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penjahat kelas kakap, maksudnya setan yang paling jahat dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, wasufidati syayatin, semua setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Informasi yang ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hambanya, sebagian hamba-hambanya dari neraka, dan itu terjadi setiap malam bulan Ramadan. Jadi setiap malam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membebaskan sebagian hamba-hambanya dari neraka. Malam pertama berapa orang dari jamaah al-husna ya. Malam kedua berapa orang dari jamaah
Siti Aisyah. Malam berikutnya, jadi ada orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka. Itu terjadi setiap malam di bulan Ramadan. Baik, itu yang kedua. Yang keberapa? 8 ya? 8 atau ke-7? Oh, ke-7 ya. Yang ke-8, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin." Pada bulan Ramadan, Allah memiliki satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurima. Barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan bulan Ramadan, maka diharamkan baginya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar, maka dia diharamkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di hari-hari yang lainnya. Itu informasi yang keberapa? 8. Informasi yang ke-9 tapi hadis lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadan." Ketika Ramadan sudah masuk. Fayunadi munadi, maka ada seorang malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berseru. Apa seruannya? Ya baghiyal khair aqbil. Wahai mereka yang mencari kebaikan, bersegeralah, berlomba-lombalah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai mereka yang suka berbuat maksiat, hentikan kemaksiatanmu. Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa informasi dari langit lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bulan Ramadan. Saya ingin menyampaikan poin pertama dulu, informasi pertama. Informasi yang pertama terkait atakum Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ini menarik ibu-ibu sekalian. Kenapa? Begini. Orang-orang Arab, demikian juga para sahabat, terbiasa dengan hitungan Hijriah. Jadi nama-nama bulan di bulan Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadah Tsaniyah, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai nabi. Bahkan telah ada sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Jadi ini sudah ada jemaah sekalian. Ya, sekali lagi ini sudah ada. Nama-nama bulan ini. Jadi orang-orang Arab terbiasa dengan hitungan bulan Hijriah. Artinya tanpa Nabi Muhammad memberitahu bahwa besok atau malam ini telah datang bulan Ramadan, orang Arab sebenarnya sudah tahu bahwa setelah Rajab itu Sya'ban, setelah Sya'ban itu Ramadan. Mereka sudah tahu. Tapi permasalahannya, kenapa Nabi Muhammad SAW memberitahu mereka? Maka para ulama mengatakan, ini laisa min babi ta'limil jahil. Ini bukan dalam rangka memberitahu orang yang tidak tahu. Bukan, mereka sudah terbiasa kok. Mereka tahu kok. Ibarat kita bahwa setelah Januari itu bulan Februari, setelah Februari itu bulan Maret. Gitu kan ya? Setelah Maret ya, bulan apa? Bulan April, Ramadan ya. Taunya kita kan begitu jemaah sekalian. Nah, orang Arab sudah tahu. Terus kenapa Nabi Muhammad memberitahu? Ini kata para ulama, ikramul karim, dalam rangka memuliakan yang telah mulia. Apa yang mulia? Yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan. Dalam sebuah riwayat jemaah sekalian, pada zaman Nabi Muhammad SAW ada 2 orang sahabat. Semenjak mereka belum masuk Islam, akrab sekali mereka ini. Lalu mereka masuk Islamnya bareng-bareng. Taruhlah namanya Hasan, yang kedua namanya Husain. Ini sebuah nama aja sih ya. Mohon maaf kalau ada yang suaminya namanya Hasan atau Husain ya. Ini perumpamaan saja. Si Hasan sama Husain ini akrab sekali jemaah sekalian. Masuk Islamnya bareng-bareng, dulu nakalnya bareng-bareng ya. Taubatnya bareng-bareng. Kemudian pernah suatu waktu mereka berjihad bersama dengan Nabi juga bareng-bareng. Lantas si Hasan gugur sebagai syuhada. Sementara si Husain masih dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dipanjangkan oleh umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia berjumpa dengan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dia ibadah dengan serius, dia sungguh-sungguh. Kemudian beberapa bulan setelah Ramadan dia dia meninggal sakit, meninggal biasa, tidak meninggal di medan jihad sebagaimana kawannya si Hasan. Dia meninggal sakit biasa. Yang menarik, beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW bermimpi ketemu dengan mereka berdua. Jadi alam ruh itu, kata Imam Ibnu Qayyim, ruh kita ini bisa berjumpa dengan ruh orang yang sudah meninggal saat kita tidur. Karena ruh kita ini berkelana. Jadi ketemu siapa, jumpa sama siapa ya, jumpa sama neneknya, sama kakeknya, sama anaknya, sama temannya, sama suaminya yang telah
meninggal duluan, atau sama istrinya yang telah meninggal duluan, atau sama siapa, itu arwah kita ini berkelana. Nah, bisa berjumpa jamaah sekalian, ngobrol. Nah, para sahabat melihat dalam mimpi si Husain yang meninggal karena sakit itu lebih tinggi derajatnya daripada si Hasan yang gugur di medan jihad. Pagi harinya mereka ngobrol dan mereka terheran-heran, kenapa mereka mimpi seperti ini, padahal dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang yang meninggal di medan jihad tidak ada yang mampu menyamai kedudukannya. Lah kok ini orang meninggal biasa sakit derajatnya lebih tinggi daripada orang yang gugur di medan jihad. Padahal Nabi Muhammad pernah bersabda, semua orang yang telah masuk surga tidak pernah berharap kembali ke dunia, walaupun dia ini di dunia orang yang paling kaya, orangnya paling nyaman hidupnya, dia tidak pernah mau kembali ke dunia. Ya, dia lebih senang hidup di surga, walaupun dia dulu di dunia luar biasa. Ya, model-model kita ini termasuk orang kayak gitu kayaknya, insyaallah ya. Ya. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, illas syahid, kecuali mereka yang gugur di medan jihad, seperti saudara-saudara kita yang berjihad melawan Yahudi di Palestina maupun melawan orang-orang Syiah yang ada di Suriah, yang gugur sebagai syuhada. Mereka ingin kembali hidup, kata Rasulullah, mereka ingin kembali hidup, kemudian gugur di medan jihad, hidup lagi, gugur di medan jihad. Itu yang mereka inginkan. Lima yara min fadilati syahadah, karena keutamaan mati syahid. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasul pernah bersabda, li syahidi sabatu khisalin, orang yang meninggal di medan jihad, di medan perang karena membela agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para pahlawan kita dahulu, mereka ini mendapatkan 7 keutamaan. Yang pertama, tetesan darah pertamanya menjadi ampunan semua dosanya. Masya Allah, begitu darahnya menetes semua dosa diampuni. Yang kedua, dia tidak merasakan sakaratul maut kecuali seperti gigitan semut. Padahal kalau kita lihat orang mengalami sakaratul maut, Masya Allah, kadang 1 jam belum selesai, 2 jam masih sakarat, ya, masih napasnya masih berat sekali, bahkan mungkin 1 pekan itu nggak mati-mati. Ya, saya pernah itu mengalami melihat kondisi seperti itu. Ada seorang kakek dibawa ke sebuah rumah sakit, sudah 1 bulan di rumah sakit, dokter angkat tangan karena sudah penyakit tua, dibawa pulanglah ke rumahnya. Kemudian di rumah itu diinfus. Itu selama 1 pekan di rumah itu nggak gerak-gerak, matanya juga nggak gerak-gerak, tapi napasnya masih ada gitu ya. Akhirnya kita diminta sama keluarganya, Ustadz, tolong dong diruqyah, kakek itu kondisinya berat sekali. Oh iya, siap. Kami berangkat bersama dengan kawan-kawan kami. Kemudian kami ruqyah sore hari, saya masih ingat, sore hari kita ruqyah. Dia mulai gerak, matanya sudah mulai berkedip, tangannya sudah mulai gerak. Saya tanya sama keluarganya, kakek ini kira-kira punya pegangan gak? Soalnya orang Jawa kuno itu biasanya punya pegangan, macam-macam lah pegangan. Pegangan tahu ya, pegangan ya? Ya, bukan HP, bukan apa, jimat lah ya, punya jimat atau apalah. Ada Ustaz, di mana? Di kamarnya. Oh begitu, tolong diambil. Ternyata itu kafan-kafan ya, kain kafan atau apa gitu nih. Dibakar, saya bilang. Nggak berani Ustaz. Kenapa? Nanti jinnya marah. Saya bilang, membuat jin marah itu berpahala. Ya. Iya, membuat orang kafir marah karena kita berbuat baik itu berpahala loh ya. Apalagi jin kafir, berpahala saya bilang ya. Akhirnya dibakar. Setelah dibakar, habis maghrib saya ngisi kajian di situ bersama kawan saya. Habis isya kita balik lagi ke rumah situ, kita ruqyah lagi. Nah, sekarang udah mulai semacam berkemat kamit. Kita bilang begini, tolong kakek jangan ditinggal, terus ditalkin. Mudah-mudahan sehat, tapi kalau meninggal kita antisipasi. Siap? Ya, jadi jangan ditinggal, gantian nanti ditalkin ya. Singkat cerita, pagi-pagi habis sholat subuh, keluarganya datang dan mengatakan, Ustadz, alhamdulillah ruqyahnya berhasil, alhamdulillah udah sembuh. Enggak, lah apa? Meninggal nih. Loh, kok berhasil? Lah Ustadz sudah 1 pekan ya sakarotnya, kasihan kita melihatnya. Baik ya mas kalian. Jadi orang yang gugur sebagai syuhada, dia tidak merasakan sakaratul maut kecuali seperti gigitan semut. Kemudian yang ketiga, dia aman dari azab di kuburan. Padahal azab kuburan itu sangat mengerikan sekali. Yang keempat, dia aman dari goncangan kiamat. Padahal mayat-mayat yang sudah dikuburkan ribuan tahun merasakan bagaimana dahsyatnya goncangan kiamat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha." Orang yang hamil akan keguguran, wa taronna sasukara, manusia dalam keadaan sempoyongan, kamu mengira mereka itu dalam keadaan apa? Mabuk. Wa mahum bisukara. Mereka tidak mabuk, tetapi kan dahsyatnya goncangan kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yaj'alul wildana shiba, hari goncangan kiamat tersebut membuat bayi bisa beruban. Bayi bisa beruban jemaah sekalian. Kalau ibu-ibu sekarang beruban wajar, faktor U. Kalau ini bayi jemaah sekalian, bayi bisa beruban saking dahsyatnya goncangan kiamat. Nah, orang yang gugur sebagai syuhada tidak merasakannya. Kemudian yang kelima, diletakkan di atas kepalanya tajun waqqar, yaitu mahkota kemuliaan khair minal yakut wal marjan, dari permata yakut dan marjan, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Kemudian yang keenam, dia memberi syafaat kepada 70 anggota keluarganya, bapaknya, ibunya, adiknya, istrinya, anaknya, kakeknya, 70 anggota keluarga. Dia bisa memberikan. Oh ya, siap. Kalau saya nggak cepat-cepat habis waktunya nanti ya. Baik. Yang ketujuh, 1 sudah, 2 sudah, oh 5. Baik, yang keenam, oh yang kelima, nanti bisa diulang lagi di Instagram Bu ya. Baik, yang kelima, dia diletakkan di atas kepalanya, yaitu mahkota yang terbuat dari permata yakut dan marjan. Yang permata ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tahu dunia Bu ya? Dunia itu helikopter, pesawat pribadi, kemudian apalagi Bu, jet pribadi, Velfire, Alphard dan sebagainya mah biasa ya. Itu dunia seisinya. Yang keenam, apa tadi? Memberi syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Yang ketujuh, dinikahkan dengan 72 bidadari. Waduh, suami kok ojo ya. Ibu-ibu jangan membayangkan akhirat sebagaimana dunia. Di akhirat nanti nggak ada cemburu, nggak ada saingan, nggak ada. Yang ada cinta, kasih sayang, cinta, kasih sayang. Kenapa? Rasulullah pernah bersabda, Innallaha khalaqa mi'ata rahmatin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 rahmat. Berapa Bu? 100 rahmat. Rahmat, kasih sayang, bukan rahmat wahyudi, rahmat budi, rahmat apa, bukan. Ini kasih sayang ya maksudnya. Satunya Allah turunkan ke dunia. Satu rahmat Allah turunkan di dunia, biha tatarohamun. Dengan ini kalian bisa saling mencintai. Seorang suami bisa mencintai istrinya padahal sebelumnya nggak kenal. Seorang istri juga demikian. Seorang anak mencintai orang tuanya, orang tua mencintai anaknya. Kita mencintai mertua kita, kita mencintai orang tua kita. Luar biasa, padahal satu rahmat dibagi sekian juta orang. Ya, membuat kita saling mencintai, rela berkorban bahkan jamaah sekalian. Bahkan ada di antara ibu-ibu itu tidak mau menikah lagi ketika ditinggal oleh suaminya karena cinta kepada suaminya. Biarlah dia satu-satunya yang memborong cinta saya katanya ya. Itu ada yang seperti itu juga ya. Baik jamaah sekalian. Kemudian 99 rahmat itu di mana? Rasulullah SAW mengatakan Allah berikan kepada penduduk surga. Makanya kalau punya istri 72 itu nggak bakalan cemburu nih ya, nggak ada persaingan, yang ada saling berbagi saja ya. Monggo waktuku untuk sampean mawon nggak apa-apa gitu ya. Itu yang terjadi jamaah sekalian ya. Anda jangan memakai perasaan di dunia bapak-bapak ya untuk memahami akhirat, kacau nanti, nggak bisa. Logika kita ini nggak bisa menjangkau dan menalar urusan akhirat. Baik, makanya para sahabat itu heran, kenapa orang yang meninggal biasa derajatnya lebih tinggi daripada yang gugur sebagai syuhada, yang keutamaannya tadi begitu banyak. Akhirnya mereka lapor sama Nabi, ya Rasulullah, kenapa ya si Husain lebih tinggi derajatnya daripada si Hasan? Padahal Hasan gugur sebagai syuhada, Husain tidak ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Tata'ajabun, kalian heran? Betul ya Rasul, kami heran. Kenapa kalian heran? Bukankah si Husain dia mendapatkan bulan Ramadan yang tidak didapatkan oleh saudaranya si Hasan? Dan pada bulan Ramadan dia serius, dia sungguh-sungguh sehingga dia meraih kemuliaan yang tidak dapat diraih oleh si Hasan. Masya Allah, bulan Ramadan jemaah sekalian. Sebentar lagi tiba, tinggal kurang lebih 10 hari.
Baik, itu informasi yang pertama jamaah sekalian. Atakum Ramadan, bulan yang ke-9, sengaja orang Arab menyebutnya Ramadan karena bulan ke-9 panas. Ramadan artinya Ramadan yarmadu, itu memanas, orang yang menyepuh emas itu namanya orang yang yarmad, menyepuh emas, memanaskan emas untuk menguji ini emasnya asli apa tidak. Sama pada bulan ke-9 di Arab itu panas, maka disebut Ramadan. Saya nggak tahu Dokter Dani ini panas apa enggak dok ya? Ramadan itu panas dok ya, secara bahasa sih ya. Baik, yang kedua, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Saya tidak perlu cerita banyak. Barokah itu apa? Bertambahnya kebaikan, berlipatnya kebaikan. Maka doa kita kepada saudara kita yang baru saja menikah atau saat menikah, barakallahu laka wa baraka alaika. Maksudnya apa? Semoga nikahmu menjadi kebaikan bagimu dan bagi keluargamu. Kecepatan bu? Masih? Oh ya. Wah, pelan-pelan banget ya. Tapi masih bisa dipahami kan? Baik. Barakallahu lak, semoga nikahmu menjadi keberkahan. Itu artinya kebaikan bagimu, kebaikan bagi pasanganmu, kebaikan bagi orang tuamu, kebaikan bagi besanmu, kebaikan juga bagi mertuamu. Itu namanya barakallahu lak. Kalau ada orang yang baru lahiran, di antara doa kita apa? Ja'alahullahu mubarakan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan anakmu keberkahan bagi umat Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Membawa kebaikan bagi umat Nabi Muhammad. Itu namanya barokah. Syahrul Mubarak berarti apa? Bulan yang penuh dengan keberkahan. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Faradallahu alaikum siyamah. Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Siapa yang diwajibkan berpuasa? Laki-laki yang memenuhi 6 syarat dan perempuan yang memenuhi 8 syarat. Ya. Sekali lagi, laki-laki yang memenuhi 6 syarat dan perempuan yang memenuhi berapa? 8 syarat. Ternyata perempuan itu lebih banyak ya. Dan memang akhir zaman itu perempuan lebih banyak ibu sekalian ya. Rasul pernah bersabda di antara tanda-tanda kiamat itu, yakillar rijal wa yakturun nisa. Laki-laki semakin langka, paling berapa orang ini, dan perempuan semakin banyak banget ya. Sampai 50 perempuan kibuhunna yang menanggung hidup mereka memperebutkan satu laki-laki. Itu di antara tanda-tanda kiamat. Agak berat, nanti mudah-mudahan sesi kedua saya bisa menyampaikan. Kembali saya sampaikan sekali lagi, yang diwajibkan berpuasa adalah laki-laki yang memenuhi 6 syarat dan perempuan yang memenuhi berapa? 8 syarat. Baik, yang pertama syarat pertama sampai syarat yang ke-6 ini laki sama perempuan sama. Ya. Laki sama perempuan sama, syarat 1 sampai syarat yang ke-6. Nanti 7-8-nya itu khusus perempuan. Bisa dipahami? Baik. Syarat pertama adalah muslim. Orang kafir tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tapi kalau ada saudara kita non muslim ingin ikut puasa, silahkan fasilitasi. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu dia mendapatkan hidayah. Kalau perlu, Mas, ayo puasa bareng yuk sama saya. Ya, kalau pas buka diajak makan bareng ya. Di manalah ya, di Manahan atau di mana Bu Erna, di restonya Bu Erna misalkan ya. Ya. Nah, bolehlah ya, masakan Padang, kolesterolnya naik nanti ya. Baik, ya. Boleh seperti itu kalau dia itu non muslim. Yang kedua, syaratnya adalah balik. Orangnya harus balik, tidak perlu saya ceritakan banyak. Kemudian yang keempat, balik itu kan beragam ya. Oh, yang kedua ya. Balik itu kan beragam Ibu sekalian ya. Kalau perempuan kadang 9 tahun sudah balik, kadang 10 tahun baru balik, bahkan kadang 15 tahun baru balik. Imam Asy-Syafi'i itu pernah cerita, saya pernah berjumpa dengan seorang nenek di Baghdad. Usia 22 tahun dia sudah menggendong cucu. Gimana logikanya? Berarti dia usia 10 tahun menikah, usia 11 tahun punya anak. Anaknya usia 10 tahun menikah, usia 11 tahun punya anak. 11 tambah 11 berapa? 22. Dan nenek ini usia 22 tahun sudah menggendong cucu. Di saat anak-anak kita belum selesai kuliah. Kalaupun sudah selesai kuliahnya, kemana-mana masih membawa ijazah.
Ya, bukan ijab syah, tapi ijazah. Ya. Subhanallah. Orang dulu seperti itu. Makanya Ibunda Aisyah kalau berkeluarga dengan Nabi, maksudnya tinggal bersama Nabi usia 9 tahun, wajar. Wajar. Baik jemaah sekalian. Yang ketiga, aqil. Aqil artinya punya akal, tidak gila. Orang yang gila tidak diwajibkan berpuasa, tidak perlu dikodokkan dan tidak perlu dibayarkan fidyah. Jadi kalau ada orang punya anak atau punya siapa ya gila gitu, dia tidak perlu mengkodok dan tidak perlu membayar fidyah karena memang nggak kena kewajiban. Kecuali kalau gila harta, gila wanita itu tetap wajib kalau itu ya. Ya nggak boleh itu ya. Kenapa? Gila apa? Gila harta. Oh iya. Tetap wajib itu, malah puasa obatnya. Baik. Kalau gilanya separuh hari, gimana? Kalau gila separuh hari, dia tetap wajib qadha. Mungkinkah? Mungkin saja. Misalkan hari kelima Ramadan, dia habis sholat duhur buka status WA, kaget dia, langsung stres, pingsan, gila jadinya. Kenapa? Dia lihat status ternyata mantannya nikah lagi. Waduh, dia bilang gitu nih ya. Akhirnya apa? Besok habis asar baru sadar dia ya. Disiram pakai air dingin baru sadar. Nah, hari kemarin yang separuh hari dan hari ini yang separuh hari wajib qadha. Membuat contoh aja kok repot-repot banget, boleh kan? Biar gampang dipahami gitu loh ya. Ya, baik misalkan ya, daripada saya cerita yang ekstrim jatuh dari motor ngeri kan ya, mending yang santai-santai aja tapi jelas contohnya ya. Baik, itu akil. Makanya ibu-ibu kalau lihat laki-laki kok dia muslim balik karena dia punya 2 anak, kok tidak puasa, kemungkinan goiru akil, tidak berakal itu ya. Baik. Yang keempat, dia itu sohihun, sehat. Sehat itu maksudnya gimana Ustaz? Tidak sakit. Kalau sakit tidak kena puasa. Ya, sehat. Kalau dia sakit dari tanggal pertama Ramadan, tanggal 5 Syawal dia meninggal, enggak sempat sembuh ya. Gimana hukum dan status puasanya? Tidak perlu diqadha dan tidak perlu fidyah. Karena memang status dia itu sakit, kecuali kalau dia dari 1 Ramadan sampai 25 Ramadan sakit, 26-nya sembuh. Kenapa? Mau mudik misalkan, ya sembuh seketika. Wah, dapat cuti 1 bulan, ya sembuh dia. Kemudian dia Syawal ya sembuh, Dzulqa'dah ya sembuh, sehat, bisa lari-lari bahkan, bisa keliling manahan bisa bahkan. Zulhijjah sakit lagi, meninggal. Kenapa? Kaget. Ternyata biaya haji mundak padahal dia sudah antri 20 tahun misalkan ya. Misalkan loh, ini hati-hati juga pemerintah tuh bikin orang sakit tuh ya. Mundak misalkan ya. Nah, orang seperti ini wajib diqadhakan. Karena ada waktu di mana dia sehat. Ya kalau dia enggak sempat qadha, wajib diqadhakan. Siapa yang mengqadhakan? Ahlu waris. Yang paling utama adalah pasangannya, istrinya atau suaminya, atau anaknya atau saudaranya. Kalau seandainya puasanya 20 hari Ustaz, bagaimana cara mengqadhanya? Kalau istrinya 1, anaknya 2, ya tinggal dibagi aja. Boleh dibagi. Misalkan istrinya 10, anaknya masing-masing 5. Kalau seandainya istri 1, anak 10, nah ini enak mah ya. Ya, enggak begitu banyak, apalagi istri 4, anak 10, wah lebih ringan lagi gitu ya. Tapi kan susah kalau gitu nih ya. Baik, kembali Mas sampaikan tadi, itu ada wajib qadha. Nah, sakit itu sendiri ada 3 kategori. Yang pertama, sakit parah. Dia, kata dokter, dia harus konsumsi obat tiap waktu. Dia harus diinfus. Kalau dicabut tidak konsumsi, kemungkinan nyawanya terancam. Kalau ini mah wajib berbuka. Ya, tidak boleh memaksakan diri. Bahkan kalau memaksakan diri berdosa. Baik, yang kedua, kalau dia itu sakitnya sakit sedang. Sakitnya sakit sedang. Maka kondisi ini boleh berbuka, boleh melanjutkan puasa. Contohnya apa? Apalagi sih? Biasanya ibu-ibu apa seringnya? Asam lambung naik misalkan. Kalau dia mampu bertahan silakan. Kalau dia nggak mampu silakan berbuka. Ini tidak perlu dibicarakan. Kemudian yang ketiga, sakit ringan. Contohnya apa? Flu. Ngopo nggak puasa Mas? Sakit. Opo flu? Oh nggak bener. Itu harus dosa besar itu ya.
nggak boleh ya, tetap bayar tetap puasa. Apalagi semacam panu, kadas, kurap itu ya tetap wajib itu ya. Itu bukan sakit itu ya. Baik jamaah sekalian. Sakit hati tetap wajib puasa juga ya. Baik. Selanjutnya jamaah sekalian yang ke berapa? 5, mukimun. Mukim itu artinya bukan orang yang safar, orang tinggal di kampungnya. Nah, safar sendiri ada 3 kategori. Safar berat wajib berbuka. Contohnya apa sekarang Ustaz? Saya agak susah membayangkan sekarang. Apalagi di Jawa. Karena di Jawa ini transportasinya lancar. Beda mungkin di Kalimantan misalkan ya. Di Sungai Kapuas atau Barito ya. Dia harus pakai getek ataupun perahu kayu misalkan, berjalan sekian puluh kilometer. Nah kalau itu mah wajib berbuka. Contoh pada zaman dulu Rasulullah berjihad dari kota Madinah menuju Makkah tahun 8 Hijriah pas bulan Ramadan. Bulan Ramadan tadi saya bilang di Arab masa-masa apa? Panasnya luar biasa. Berangkatlah para sahabat memakai baju perang. Ibu-ibu tahu gak sih baju perang zaman dulu? Satu helm terbuat dari apa Bu? Besi, baju besi juga, pedang ya jelas besi, masa dari kayu ya. Baik jemaah sekalian, Anda bayangkan baju perang, baju besi, helm besi diterpa sinar matahari, gimana coba rasanya? Panasnya luar biasa. Anda saja pakai helm full face, apalagi jam-jam segini di Solo ini, udah sumpek banget rasanya. Baik jemaah sekalian, akhirnya para sahabat jangankan ngangkat pedang, melangkah aja udah gak kuat. Para sahabat bilang, ya Rasulullah, cobalah tengok ke belakang ya Rasul. Kemudian Rasul tengok ke belakang, melihat para sahabat sudah sangat letihnya luar biasa. Jangankan berperang, ngangkat pedang aja udah gak kuat. Apa kata Nabi? Adakah di antara kalian yang bawa air minum? Ada, bawa ke sini kata Rasul. Bawa, kemudian ini di siang hari ini. Rasul membuka tempatnya, kemudian baca bismillah, bukan Allahumma lakasuntu karena belum maghrib. Ini zuhur ya. Dia baca bismillah. Apa kata beliau? Ishrobu wa kulu. Minum dan makanlah kalian, karena itu lebih menguatkan kalian dalam menghadapi musuh. Dalam riwayat lain ada tambahannya, siapa yang tidak berbuka maka telah bermaksiat kepadaku kata Nabi. Karena ini berat jemaah sekalian. Itu penting. 2, safar sedang. Contohnya kemana? Contohnya ibu-ibu sama suami motoran, ingin kenang-kenangan masa lalu misalkan, ke Purwokerto misalkan ya. Naik motornya Supra tahun 2000 misalkan ya. Berangkat jam 8 dari Solo sampai Klaten kota macet, masuk Prambanan tambah macet, sampai Jogja udah jam 11, panasnya luar biasa. Kemudian lewat Purworejo, kiri kanan Purworejo itu biasanya es dawet. Iya, saya tahu karena dulu sekali sebulan ngisi di sana saya ya. Es dawet dan enak-enak, aslinya kan di sana es dawet itu ya, es dawet ayu itu ya. Anda tenggorokan bukan sekedar kering, white rasanya misalkan ya. Pada saat itu karena udah lemas ya, tiba-tiba lemas ya. Nah saat itu boleh berbuka, boleh lanjutkan. Ya, itu namanya safar sedang. Kemudian yang ketiga safar ringan. Contoh misalkan suatu waktu Allah menakdirkan saya menjadi bisnismen di bidang minyak misalkan, pengganti Bob Hasan ya. Jadi saya udah mendunia ini. Saya punya klien dari Polandia, Rusia deh kan banyak ya. Dari Rusia, ingin ketemu saya di Soekarno Hatta. Solo Cengkareng itu kurang lebih 500 km. Jauh sekali ya mas kalian. Tapi saya naik pesawat, ketemu jam 9:30. Dari Solo saya jam 7 sampai Soekarno Hatta jam 8 atau jam 8:30 lah sampai Soekarno Hatta. Ternyata udah ketemu di situ, kita ngobrol ya, tanda tangan, alhamdulillah, untung 300 triliun. Wah, luar biasa. Loh, daripada korupsi kata Mahfud MD sekarang 300 triliun di korupsi ya. Ada korupsi 300 triliun. Berani nggak KPK mengungkap? Jangan, uang rakyat coba ya. Betul-betul pencuri dan maling ya. 300 triliun itu bukan angka sedikit teman-teman sekalian. Rakyat nyekolahkan anak aja susah ya. Baik, jemaah sekalian singkat cerita, tantangan. Setelah tantangan kurang lebih 1 jam kita komunikasi diskusi, saya balik lagi ke Solo. Jam 11.30 saya sudah sampai Solo. Walaupun jaraknya jauh, tapi kategori saya ringan. Itu lebih ringan daripada ke Ngawi naik motor siang hari. Wah, betul luar biasa panasnya. Semakin ke timur kan semakin panas. Baik, itu namanya apa? Mukim ya. Syarat yang ke-6,
dia harus istitoah, mampu. Ada orang yang tidak mampu, ada dia sohih, dia muslim, balik, sehat, dia berakal, dia juga tidak safar, tapi tidak mampu. Contohnya apa? Satu, kakek-kakek yang sudah lanjut usia, bukannya pikun ya. Kalau sudah pikun, pikunnya beneran, bukan kayak pikun koruptor tuh ya. Kan ketika di sidang lupa, itu pikun disengaja itu ya. Nah, kayak Teddy Minahasa kemarin ditanya, kamu kenal ini? Lupa saya. Irjen kok lupa ya. Kemarin tuh loh yang bisnis apa? Bisnis narkoba itu ya. Narkoba ditangkap, bandarnya dia yang jualin ya. Jangan ya. Baik jemaah sekalian. Kalau udah pikun tidak wajib diqadha, tidak wajib difidyahkan. Karena memang sudah tidak punya akal. Poin ketiga tadi. Kemudian kalau tidak mampu tuh kakek, dia sehat, diajak bicara waras, ngobrol juga nyaman, tapi udah nggak kuat karena faktor usia. Maka kondisi seperti ini dia tidak wajib puasa tapi bayar fidyah. Atau misalkan seorang yang hamil ataupun menyusui, itu kan dia sehat, dia tidak apa-apa ya. Cuma hamil dan menyusui tidak mampu dia. Kalau memang tidak mampu, maka di sini para ulama membagi dua. Saya mengambil pendapat yang saya anggap roji, masih banyak pendapat lain ya. Yaitu apa? Kalau dia itu mengkhawatirkan dirinya, bukan janinnya, bukan bayinya, hanya wajib qadha. Tidak perlu bayar fidyah. Tapi kalau dia khawatirkan janinnya atau bayinya, sementara dirinya tetap sehat, bugar, maka kondisi ini dia wajib bayar fidyah plus qadha ya. Bisa dipahami ya perbedaan keduanya ya. Baik, ini enggak kecepatan kan? Enggak ya. Baik, itu laki-laki dan perempuan 6. Nah, perempuan tambah 2 selain 6 ini. Apa itu? Perempuan dia harus bersih dari haid dan bersih dari nifas. Baik jemaah sekalian, ini sudah jam 9:30. Saya kira mungkin dari saya sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bahagia sekali bisa hadir di tengah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan masya Allah mayoritas ibu-ibu, luar biasa nih Ustaz. Sampai ke arah pojokan belakang masih penuh itu, masya Allah. Bahagia sekali rasanya, masya Allah, alhamdulillah. Dan ternyata pertemuan kita ini tentulah karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak saling kenal, saya sama Ustaz Mas'ud hafizahullah juga tidak saling kenal, tapi karena kita bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit cerita Ustaz. Ini kan Ustaz pakai syal Palestina ya. Sebetulnya sebelum kesini saya tuh mau pakai baju koko, ada emblem Palestina di sebelah kiri Ustaz. Cuma qadarullah ini ternyata belum disetrika. Jadi saya ganti baju. Kata istri saya, "Bi, ini gimana belum disetrika?" Wah, kayaknya udah waktunya udah nggak sempat lagi disetrika, enggak apa-apa lah, saya ganti baju, masya Allah. Tapi sebetulnya kita sehati pagi ini Ustaz tentang Palestina, masya Allah. Dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan puasa kita nanti 1 bulan penuh, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Karena kita bicara ibadah puasa, bicara saum Ramadan, tilawatil Al-Quran, sholat tarawih dan lain-lain, tapi tidak didukung oleh kesehatan fisik dan jiwa yang kuat, tentu akan menimbulkan problem. Saya pribadi jadi dokter ya, apalagi dulu pernah di IGD. Jadi kalau bulan puasa itu qadarullah Ustaz, banyak yang sakit. Yang banyak itu yang seperti kita tampilkan ya di poster, sakit mah, sakit tenggorokan, sakit gigi, ya. Belum lagi yang hipertensi, belum lagi yang diabetes, ya. Dan penyakit yang lain seperti problem jantung, ginjal dan lain-lain. Mudah-mudahan hari ini mudah-mudahan insya Allah mendapatkan bekal yang secara komprehensif. Saya berusaha untuk menyusun suatu materi yang lengkap, padat, dan bisa disampaikan dalam waktu yang singkat. Nah, sebelumnya saya mau cerita dulu Ustaz, berbicara tentang pertemuan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hari Ahad ya, Senin. Hari Jumat kemarin, saya itu
alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini karena Allah sayang sama saya. Hari Jumat itu, ba'da sholat Jumat, saya membimbing seorang bule orang barat, warga negara Australia masuk ke dalam Islam, Ustaz. Masya Allah. Saya kadang-kadang kalau ya Allah ya Robbi, padahal ini tanpa disengaja ibu-ibu sekalian. Jadi ada seorang bule, beliau warga negara Australia, ada sedikit pekerjaan di Indonesia. Jadi beliau ini pengen ketemu sama saya, dan beliau ke beberapa kota, ya. Sebelum ke Solo, ke Pontianak. Nah, karena saya salah seorang pembina mualaf di Pontianak, ketika dia tahu saya ada di Pontianak, pengen ketemu sama saya, pengen masuk Islam, pengen ketemu sama saya. Tapi mohon maaf, saya lagi di luar kota ini, saya katakan seperti itu. Ya udah kita video call saja lewat Zoom. Tapi qadarullah beliau sangat sibuk sekali. Akhirnya qadarullah tidak ketemu, tidak jadi saat lewat Zoom. Akhirnya beliau katakan sama saya, mohon maaf ya dok, mungkin kita bertemu lain waktu, karena saya ternyata sudah pulang, meninggalkan kota Pontianak ke kota yang lain. Mohon maaf gak bisa ketemu. Emang kemana? Saya bilang, saya sekarang lagi di Solo katanya. Ya Allah, ini saya lagi di Solo sekarang. Saya kan katakan kemarin saya lagi di luar kota, ini saya lagi di Solo sekarang. Ya Allah, bismillah, yuk kita ketemuan. Dan memang waktu itu Ustaz, saya pengen ngubungi Ustaz sebenarnya, biar Jumat kemarin, supaya beliau masuk Islam ini biar rame gitu loh, biar rame yang menyaksikan, apalagi kan bule kan, Masya Allah. Tapi itu tadi, karena satu dan lain hal, sibukan juga, jadi waktu juga sudah mepet, beliau juga udah mau ke bandara. Nanti kalau saya ngubungi Ustaz, tiba-tiba nggak jadi, wah nggak enak juga saya. Ya udah, bismillah. Akhirnya saya ketemuan sama beliau pada sholat Jumat di salah satu masjid yang tidak terlalu besar. Kita bimbing syahadat, yang penting syahadat dulu. Masya Allah. Dan ternyata beliau itu belajar Islam sudah lama ternyata Ustaz. Kagum dengan agama Islam itu sudah cukup lama. Masya Allah, alhamdulillah. Ini adalah kisah tentang pertemuan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah pertemuan kita hari ini diizinkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah insya Allah, dan mendapatkan kemanfaatan yang luas. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, kita bicara dulu tentang bagaimana para ulama itu benar-benar menasihati kepada kita tentang kesehatan, pentingnya ilmu kesehatan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, beliau berkata seperti ini, saya tidak mengetahui ilmu setelah ilmu halal dan haram yang lebih berharga, yaitu ilmu tentang kesehatan atau ilmu tentang kedokteran. Nah, bayangkan. Jadi menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab ini, beliau menempatkan ilmu tentang kesehatan, kedokteran, pengobatan itu nomor 2 setelah ilmu syar'i. Jangan luar biasa sekali. Kemudian di lain kesempatan di kitab yang lain, di bab yang lain, beliau mengatakan seperti ini. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, janganlah kalian tinggal di suatu tempat, di suatu negeri jika tidak ada 2 orang. Yang pertama tempat ulama atau ahli ilmu, tempat engkau bertanya tentang ilmu syar'i. Yang kedua, dokter atau tabib ataupun yang mengerti ilmu tentang kesehatan, tempat engkau bertanya tentang kesehatan badanmu. Masya Allah. Nah, hari ini alhamdulillahirabbil alamin, kita tadi sudah mendengarkan paparan dari guru kita Ustadz Maksud Hafizahullah tentang serba-serbi bulan Ramadan berkaitan dengan fikih dan ibadah. Hari ini kita bahas secara singkat dan padat insya Allah tentang kesehatan di bulan-bulan Ramadan ya. Nah, kita mulai dari yang paling sering dulu ya ibu-ibu ya. Yang paling sering itu nih asam lambung, gejala asam lambung meningkat. Nih. Gejalanya seperti apa sih gejala asam lambung ini? Yang pertama itu banyak sekali ya gejalanya. Yang pertama nyeri ulu hati, mual, terasa panas di dada, cegukan, kemudian terasa ada cairan dari perut lari ke tenggorokan, terasa panas, terasa asam ya, sakit tenggorokan juga, batuk kering juga, bisa karena asam lambung ya. Nah, dan kemudian saya mohon maaf ini qadarullah hari ini kan yang banyak yang datang ibu-ibu ya, emak-emak, dan mungkin usia di atas 40 tahun, mbah-mbah, Masya Allah. Berkaitan dengan nyeri ulu hati,
ya dengan nyeri dada. Jadi kalau kami di kedokteran itu hati-hati untuk orang yang sudah usia yang berumur ya, apalagi di atas 40 tahun. Ini nyeri ulu hati, nyeri dadanya bisa karena sakit lambung, bisa karena serangan jantung. Nah, ini jadi mohon hati-hati ketika merasakan nyeri ulu hati, terasa panas di dada ya. Ini bisa dua faktor ini, bisa sakit lambung, bisa sakit jantung ya. Karena qadarullah memang sudah berlalu beberapa pasien, beliau mengira ini sakit lambung, nyeri ulu hati, qadarullah itu ternyata gejala serangan jantung. Nah, cara membedakannya seperti apa? Nah ya, cara membedakannya seperti apa? Nah, sebetulnya sih tentu ini butuh pengkajian yang cukup panjang ya. Tapi ini pengetahuan buat masyarakat awam ya. Yang pertama, memang kita harus kaji dulu faktor resiko yang ada. Misalnya hari ini nyeri ulu hati, nyeri dada, ada hipertensi, ada diabetes, ada penyakit-penyakit penyerta. Nah, usia di atas 40 tahun ini kalau ada nyeri ulu hati, nyeri dada, hati-hati, waspada, ini bagian dari gejala penyakit jantung atau serangan jantung ya. Itu yang pertama. Tapi kalau misalnya nih masih muda, tidak ada hipertensi, tidak ada masih muda, nyeri ulu hati, nyeri dada, panas di dada, tidak ada hipertensi, tidak ada diabetes, selama ini sehat-sehat saja, ini kemungkinan besar sakit asam lambung. Apalagi kalau dikasih suatu sirup ya, yang terkenal sekali yang warna putih itu loh Bu, antasida sirup ya, antasida sirup ya, mereknya banyak sekali yang rasa mint itu. Kalau diminum wah enakan. Nah, ini kemungkinan besar pasti asam lambung ya. Nah, jadi ketika kita di usia 40 tahun ke atas ada hipertensi, ada diabetes, ada problem yang lain, mengeluh nyeri ulu hati, nyeri dada, sebaiknya sih waspada ya. Dan saran saya jika ini berulang tidak ada salahnya untuk rekam jantung atau EKG ya, buat yang usia di atas 40 tahun ke atas ya. Lebih khusus di atas 40 tahun ke atas, tapi di bawah 40 tahun mau EKG pun tidak masalah sebetulnya. Supaya kita melihat apakah ada potensi kita ini sakit jantung gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada insyaallah. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu tentang sakit mah ya. Bagaimana mencegahnya? Bagaimana supaya kita fit ketika di bulan Ramadan itu minimal lah sakit mahnya, atau jarang lah, atau sakit mah bagaimana cara mengatasinya ya? Nah, begini. Jadi di lambung kita itu kan Ibu ada asamnya, asam lambung HCl ya, asam lambung. Tujuannya sebetulnya ketika makanan masuk ini dicerna oleh asam-asam ini supaya jadi lumat. Nah, diserap oleh organ-organ di usus gitu ya, vitamin, mineral dan lain-lain. Nah, itu fungsi asam lambung seperti itu sebenarnya. Tapi pada kondisi dia terjadi peningkatan asam lambung, nah ini yang jadi problem, menimbulkan kembung, nyeri ulu hati, bahkan naik ke tenggorokan. Nih, ini kan lambung ya, ini kan lambung nih. Nah, ada saluran yang menghubungkan ya mulut kita sama lambung nih, ada namanya esofagus ini. Nah, asam lambung yang hijau nih, misalnya yang hijau ini asam lambung ya. Nah, kok bisa ya dari lambung naik ke atas? Sebetulnya ini ada tutup Ibu ya, ada tutup sehingga asam lambung itu tidak naik ke atas, ada tutupnya ya. Tapi pada kondisi tertentu, misalnya yang pertama terjadi peningkatan asam lambung karena makannya terlalu banyak. Ini kalau bicara makan, apalagi buka puasa ya Mas Daud ya, Masya Allah, rasanya mau dimakan semua itu. Tapi memang betul lah ya, sabda Nabi SAW, lambung makan itu kan dibagi 3 ya Bu ya. Saya tidak jelaskan hadisnya secara langsung ya, secara lengkap. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Masya Allah. Walaupun ini bagi sebagian orang tidak bisa juga sepertiga ya. Kadang kita makan agak banyak dikit gitu ya, atau sangat banyak ya. Tapi mudah-mudahan pengetahuan ini bisa membuat kita ngerem lah begitu ya, ngerem. Nah,
Kalau makan terlalu banyak, penuh banget gitu ya, nanti ini asam lambung ini naik ke atas, dia akan membuka tutupnya sehingga naik ke atas dia, menyebabkan dada kita terasa panas ya, dada terasa panas, kemudian napas sesak, bisa sesak juga, nyeri dada, napas sesak penuh. Nah, batuk juga. Ada pasien saya batuk nggak sembuh-sembuh gitu, batuk terus dikasih obat batuk nggak sembuh. Alhamdulillah dengan izin Allah dikasih obat lambung, alhamdulillah nggak batuk lagi, alhamdulillah. Nah, ini karena asam lambung, batuk keringnya ya. Itu pencegahannya. Kemudian bagaimana menu makanan kita? Nah, begini ibu sekalian, kita itu berpuasa itu sebetulnya tujuannya makan atau ibadah sebetulnya. Masya Allah. Kita itu sebenarnya berpuasa itu orientasi kita kan apakah memperbanyak ibadah atau balas dendam ketika buka puasa. Nurunin kolesterol. Masya Allah ya. Tentulah tujuan kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi karena ketujuan kita berpuasa ini adalah ibadah, ya, jadi kalau bisa diusahakan makan kita itu jangan sampai justru mengganggu ibadah. Gara-gara makan kekenyangan enggak sholat tarawih. Nah, tolong sampaikan ya kepada anak-anak dan cucunya. Masya Allah ini kan ada mbah-mbah juga ya. Gara-gara makan kebanyakan enggak sholat tarawih kan sayang sekali. Ya. Kenapa enggak sholat tarawih? Kenyang, ngantuk, sakit perut kalau sholat tarawih 11 rakaat. Nah, tentu harus ada manajemen ya. Masalah makan ini mungkin makannya setelah tarawih ya. Kemudian yang paling penting juga berkaitan dengan lambung ini, makanannya itu kalau bisa sih kurangi yang pedas-pedas, asam, asin ya, dikurangi ya ibu ya, supaya badannya sehat ketika puasa. Kan sayang sekali kan puasa 30 hari kita qadarullah nauzubillah min zalik sakit lambung, nggak bisa puasa, muntah-muntah sampai diinfus opnam, nauzubillah min zalik ya. Ini penting ini ya, kurangi makan yang pedas, asam, asin, kopi kurangi, rokok juga berhenti ya. Kemudian langsung berbaring setelah makan sama terlalu dekat waktu dengan tidur. Nah ini penting. Kita itu kan Allahu Akbar sholat maghrib ya, azan maghrib biasanya yang disantap dulu apa ya biasanya kalau azan itu kan ada air putih, air sirup, gorengan. Tolong sampaikan ya kepada anak-anak kita dan remaja kita dan untuk kita sendiri. Ada loh Allahu Akbar langsung makan gorengan pakai cocol cabe. Allah. Sah sih, sah. Kalau dibilang sah ya sah. Berbuka dengan gorengan dan cabe sah. Cuma ini kan kita seharian kan tenggorokan kita kering. Makanya doa, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, zahabaz zama'u wa batalatil uruq wa basabatal ajru insyaallah, telah hilang dahaga. Ya. Jadi saran saya kalau buka puasa itu ya, ada air putih gorengan, minumlah air putih dulu gitu loh. Bismillah, teguk dulu air putih 1 gelas, blok gitu kan. Sudah hilang dahaga, tenggorokan sudah basah, barulah mungkin ada gorengan atau apa, kolak dan lain-lain ya. Kalau ada kurma ya. Ini nasihat sederhana tapi sangat berguna Bapak Ibu sekalian, mencegah sakit mah. Artinya mencegah kita tidak optimal ketika mencegah supaya kita optimal ketika ibadah ya. Jangan sampai sakit mah ya, karena sakit mah itu nggak enak, bikin meriang juga, lemes, nggak enak lah ya. Nauzubillah min zalik. Oke, nih kemudian jarak antara kita makan besar sama tidur sebaiknya jangan terlalu dekat Bapak Ibu sekalian. Kan kita tuh mau sahur ya, artinya ketika mau sahur besoknya tidurnya harus diatur ya. Jangan sampai kita makan besarnya itu jam 10 malam misalnya, tidurnya jam 10.30. Nah ini keliru, dari sisi kesehatan tidak baik. Karena makan besar dan waktu antar makan besar sama tidur terlalu dekat, nanti asam lambungnya meningkat. Ya, asam lambungnya meningkat. Yang seharusnya ketika tidur kita itu istirahat, lambung kita istirahat, tapi karena kita baru makan besar,
Jadi lambung kita masih bekerja tuh, sedangkan kita harus istirahat. Nah ini akan ada stresor metabolisme di organ-organ kita yang harusnya istirahat tetap kerja gitu ya. Jadi menimbulkan masalah baru ya. Oke, itu asam lambung ya. Kemudian tidak ada salahnya jika ternyata sangat mengganggu, tidak nyaman, minum obat ya. Minum obat mah ketika sahur atau buka puasa. Oke. Itu tentang asam lambung. Nah, kemudian yang paling penting lagi ini, berapa sih bagaimana supaya kita puasa itu seger. Nah, seger itu yang paling mudah adalah ya, yang paling murah dan mudah, airnya tercukupi. Bapak Ibu sekalian, airnya tercukupi. Bagi orang dewasa yang tidak ada sakit jantung atau sakit ginjal, minimal paling tidak 8 gelas air. 8 gelas air ya. Nah, kurang lebih 2 liter. Nah, jadi kalau usia kita kayak gini normal, itu 2 liter minumnya. 8 gelas. Nah, 8 gelas ukuran gelas air mineral itu loh, yang gelas 230 mili itu. Nah, dikali 8 kan kurang lebih 2000 atau 2 liter, 2000 mili atau 2 liter. Nah, tapi 8 gelas ini termasuk juga air kuah sayur, air sirup gitu loh, bukan 8 gelas air putih, bukan. Nah, ya. Jadi kalau misalnya kita sudah makan kolak, ada minumannya, sirupnya itu kan 1 gelas, itu termasuk. Sayur juga kurang lebih kuahnya 1 gelas, sudah 2 gelas. Tambah air putih lagi 1 gelas, 3 gelas. Tambah air sirup lagi 1 gelas, 4 gelas. Tinggal kita manajemen nih. Nanti sebelum tidur minum air putih dulu, sudah 5 gelas. Jadi kita bagi Ibu, 8 gelas itu tercukupi sepanjang malam. Ketika bangun tidur, mau sahur, minum air putih dulu sebelum kita tahajud, sebelum kita sahur ya. Kemudian kalau bisa di sepertiga malam terakhir di waktu sahur, ibu-ibu, bapak-bapak jangan hanya fokus pada makanan. Itu waktu mustajab untuk berdoa. Sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Siapa yang meminta ampun, Allah ampunkan. Siapa yang meminta pertolongan, Allah tolong. Siapa yang meminta doa, Allah kabulkan. Ya. Jangan juga kita sibuk dengan tayangan-tayangan televisi yang mohon maaf ya, tidak ada faedahnya. Sibukkan diri kita di sepertiga malam terakhir waktu sahur untuk berdoa dan persiapan buat sahur ya. Oke. 8 gelas sudah. Kemudian demam. Sekarang kita bahas tentang demam. Demam ya. Demam ketika puasa. Definisi demam itu adalah ketika suhu tubuh ya di atas 37,5 ke atas ya. 37,5 ke atas. Jadi kalau kita badan kita terasa panas, ketika diukur suhu 36,8 itu tidak demam ya. Jadi patokan itu 37,5 ke atas baru dikatakan demam. Nah, saran saya Bapak Ibu sekalian, di rumah harus punya termometer. Termometer harus punya ya. Karena kita tidak bisa memastikan ini demam atau tidak tanpa alat termometer, dan gunakan termometer digital, jangan termometer raksa. Karena itu tidak direkomendasikan, karena kalau pecah raksanya keluar, mencemari lingkungan ya. Jadi usahakan punya termometer, kita ukur suhunya berapa ya. Dan biasanya memang ketika puasa ada dehidrasi, memang bisa suhu tubuh itu sedikit meningkat gitu. Itu normal ya. Peningkatan suhu tubuh karena dehidrasi ketika puasa, dehidrasi ringan itu masih wajar, masih normal. Nanti insya Allah ketika buka puasa minum air putih, dehidrasinya tertangani, suhunya bisa turun ya. Nah itulah kenapa jawabannya, kenapa ya puasa kok badanku meriang, tidak enak, itu tanda-tanda dehidrasi ya. Jadi nggak usah khawatir. Oke, teruskan baca Qur'annya sampai berapa juz Bu satu hari? 1 juz 1 hari usahakan. Sibuk dok? Oke, bicara tentang sibuk ya. Saya punya teman, satu dokter spesialis anak, konsultan jantung anak, orangnya sangat sibuk sekali. Satu lagi beliau seorang polisi, seorang perwira, orangnya juga sangat sibuk sekali. Tapi ya Allah ya Rabbi, di sela-sela beliau kerja itu baca Quran. Teman saya itu dokter spesialis anak, sebelum operasi buka tab baca Quran. Allahu Akbar. Teman saya polisi juga, ketika lagi tugas sampai difoto, gitu viral waktu itu fotonya, baca Quran dengan baju-baju dinasnya itu. Ya Allah ya Rabbi. Hari ini kita jangan karena alasan kesibukan kita lupa membaca Al-Quran. Apalagi Al-Quran Syahrul Quran, bulan baca Al-Quran. Dan usahakan 1 kali lah minimal kita khatam. Kalau kita nggak khatam di bulan Ramadan, waduh,
Emang bisa kita harapkan di bulan apa lagi kita bisa khatam? Di bulan Ramadan kita tidak bisa khatam 1 kali Al-Quran. Di bulan apa lagi kita bisa khatam? Di bulan ibadah, peningkatan ibadah, kita tidak bisa khatam minimal 1 kali Al-Quran. Mau di bulan apa lagi? Ya. Jadi usahakan ibu-ibu pasang target minimal 1 hari 1 juz baca Quran. Bapak-bapak juga gitu. Sibuk, teman saya lebih sibuk saja bisa. Alhamdulillah, insya Allah luangkan waktu kita bersama Al-Quran ya. Oke, itu tentang demam. Kemudian, nah sebetulnya penyebab demam itu bisa 2. Bisa karena infeksi, bisa non infeksi. Infeksi karena bakteri, virus dan lain-lain. Non infeksi bisa karena dehidrasi tadi ya. Kemudian, nah kolesterol nih, kolesterol nih. Ada emak-emak nih, saya jadi ingat sama pasien jadinya. Karena begitu ya. Pasien kadang kan konsul dok begini gitu. Oke, ini kolesterol. Jadi sebetulnya bicara kolesterol, ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat, ya. Tidak semua kolesterol itu jahat, ya. Ada HDL, high density lipoprotein, sama kolesterol jahat, low density lipoprotein LDL. Kalau kolesterol baik, justru fungsinya ini membantu membersihkan pembuluh-pembuluh darah kita. Kolesterol jahat ini yang bikin penyumbatan pembuluh darah sehingga nanti sakit jantung dan lain-lain, ya. Nih, nah setidaknya ini sih angka-angka saja ya, kolesterol jahat atau LDL setidaknya tidak lebih dari 130 ya. Nih contoh makanannya seperti apa? Nah biasanya kan pasien itu nanya dok makanannya apa gitu ya. Contoh makanan yang meningkatkan kolesterol baik seperti ikan, buahnya seperti alpukat, minyak zaitun ya. Kemudian contoh makanan yang meningkatkan kolesterol LDL atau kolesterol jahat yang bikin penyumbatan pembuluh darah seperti apa? Ini saya tidak mengharamkan ya, bukan mengharamkan ini, tapi pengetahuan ya. Jadi kita, oh ternyata ini kalau saya makan ini kolesterol LDL atau kolesterol jahat itu meningkat. Seperti santan gitu ya, mentega, keju, daging berlemak, kuning, telur. Nah telur itu ada putih dan kuningnya. Justru yang tinggi protein itu putih telur ya, yang kolesterol jahat tadi yaitu kuning telur ya. Oke. Ini saya tidak terlalu panjang ya supaya kita selesai semuanya. Nah, kemudian asam urat. Nih, asam urat. Nih, asam urat. Gejalanya seperti apa? Nyeri, bengkak, kesemutan ya. Nyerinya bisa di malam hari, bisa juga di pagi hari ketika bangun ya. Sendinya bengkak, merah, panas. Kalau diperiksa pada laki-laki di atas 7, wanita di atas 6. Nah, obesitas juga saya sedikit menyinggung obesitas ya. Obesitas itu Bapak Ibu sekalian salah satu problem kita hari ini ya. Karena makan enak, makan tidak terkontrol. Jadi peningkatan lemak ya, peningkatan berat badan. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor risiko terjadinya problem-problem lain ya, seperti darah tinggi, diabetes, dan problem yang lain. Jadi kita harus waspada dulu nih. Obesitas itu apa? Mudahnya itu lingkar perut. Ya. Lingkar perut Bapak Ibu sekalian. Lingkar perut kita nanti pulang ke rumah ambil meteran orang jahit, kita ukur lingkar perut kita. Kalau perempuan di atas 80 cm ya, berarti sudah peningkatan itu ya. Kalau laki-laki di atas 90 cm lingkar perut. Ada lagi nama IMT, indeks massa tubuh. Berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan dalam meter. Jadi berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Normalnya itu jika indeks massa tubuhnya 18,5 sampai 25. Gemuk di atas 25 sampai 27. Obesitas di atas 27. Saya mohon izin mau tanya nih, Mas Daud berat badannya berapa Mas? Berapa berat badannya? Jujur ya 70. Beneran? Oh kayaknya. Anggap 70. Berat tinggi badan berapa? 172. Oke. Sekarang Mas Daud hitung 1,72 kali 1,72 berapa? Coba dihitung, buka kalkulator.
Kita menghitung indeks massa tubuh ya. Untuk menilai profil kesehatan kita mudah dan murah sekali. Hanya ngitung-ngitung aja, nggak perlu tensi, harus pakai alat kan. Oke, 70 dibagi 2,95 berapa? Enggak lah. Bukan, 70 dibagi 2,95. Dibagi 2,95. Oh, berarti aman. Nah, ya, di atas 27 itu dikatakan obesitas. Aman. Memang saya sengaja milih Mas Daud gitu loh. Jangan bisa masuk. Jadi saya mohon maaf ya. Saya bukannya mengatakan kalau gemuk atau obes itu tidak baik, tidak seperti itu sebetulnya. Karena ini kan pengetahuan kesehatan ya. Pengetahuan tentang kesehatan. Karena obesitas itu berpengaruh pada tekanan darah, pada nanti pankreas, resistensi insulin, mudah terjadi diabetes dan lain-lain. Jantung juga ya. Saya mau cerita, beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah 2 bulan yang lalu, ada seorang sahabat saya, beliau main ke rumah saya. Badannya memang agak gede gitu ya. Wah, saya waktu itu tergerak hatinya untuk mengecek tekanan darah beliau. Saya cek tekanan darah beliau tinggi. Ya Allah, ini kok tinggi banget. Minum obat nggak? Minum sih tapi nggak teratur katanya. Wah, ini nggak bisanya, harus diturunkan karena terlalu tinggi. Bisa terjadi pecah pembuluh darah di otak nanti. Bahaya. Saya kasih obat, alhamdulillah turun. Saya kasih nasihat, tolong mulai sekarang dikelola cara makannya, diet lah begitu ya. Walaupun saya kadang-kadang kalau menyampaikan masalah diet ini kadang kurang enak juga saya. Teman suka makan kan. Kita artinya menghentikan supaya teman jangan terlalu banyak makan. Caranya begini aja, kurangi karbohidrat aja. Kurangi nasi yang manis, roti, mie, kurangi. Fokus pada serat ya, atau karbohidrat kompleks seperti oats atau yang lainnya ya. Alhamdulillah dengan izin Allah di hari kemarin hari Ahad kemarin ya, hari Ahad kemarin Sabtu atau Ahad itu saya lupa ya. Beliau telepon saya, alhamdulillah katanya, dalam 2 bulan sudah turun 13 kilo. Masya Allah. Gimana rasa badan? Enteng, enak katanya. Alhamdulillah. Masya Allah. Satu lagi teman saya juga, berat badannya hampir 100 kilo Bapak Ibu sekalian. Hampir 100 kilo, minum obat darah tinggi, macam-macam pokoknya. Alhamdulillah dengan izin Allah beliau niatkan ibadah, mengelola pola makannya, turun berat badan beliau drastis. Dan alhamdulillah sekarang sudah jarang minum obat gitu ya, walaupun obat-obat tapi tidak terlalu banyak lah dibandingkan yang dulu-dulunya. Alhamdulillah ya. Jadi ada hubungannya antara berat badan, lingkar perut kita dengan profil kesehatan kita ya. Oke, itu tentang obesitas. Kemudian darah tinggi nih. Darah tinggi ini sebetulnya normalnya itu kapan? Dikatakan normal di bawah 120 dan diastoliknya di bawah 80 ya. Oke. Kalau tekanan darah kita 120 sampai 139, kalau menurut ini tabel ini ya, ini GNC 7 keluaran 2003, sudah termasuk prahipertensi. Nih, prahipertensi. Kok bisa ya usia muda sudah hipertensi, darah tinggi? Ada studi kasus, waktu itu anak mahasiswa, lu kok tekanan darah kamu tinggi padahal masih muda. Ternyata beliau ini makannya sering yang asin-asin, tinggi garam. Jadi salah satu pola makan yang harus dijaga orang yang hipertensi itu rendah garam, diet rendah garam ya. Jangan terlalu asin, garamnya harus dibatasi. Dan ini ya, garam itu kan ada di semua makanan ya, hampir di semua makanan ada garam ya. Sayur garam, ikan garam, gorengan macam-macam. Kita mulai hari ini coba bapak-bapaknya, kalau masakan istri kurang asin, kurang bumbu, senyumin aja gitu ya. Biar sehat insyaallah. Itu tentang darah tinggi ya. Kemudian tentang anak nih, tentang anak, puasa dan anak. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, memang anak kita, cucu kita itu harus sedini mungkin diajari berpuasa.
Karena ternyata puasa ini bukan hanya karena ilmu syar'i, ilmu agama sudah sampai kepadanya. Puasa ini ibadah fisik. Ibadah fisik itu insya Allah lebih optimal kalau sudah terbiasa. Ya, hari ini sudah sering saya temukan orang-orang sudah dewasa tidak berpuasa. Bahkan yang sudah, mohon maaf, kakek nenek ini sudah juga tidak berpuasa. Ketika ditanya kenapa, orang tua saya dulu tidak mengajarkan saya berpuasa. Nah, ya. Lantas umur berapakah anak boleh diajarkan berpuasa? Saya ambil pendapat dari seorang ulama, kemudian seorang dokter spesialis anak, ahli saraf anak. Beliau kata Syekh Shalih bin Al-Utsaimin rahimahullah, dari ilmu syar'i tidak ada batasan umur berapa diajarkan berpuasa. Lihat-lihat situasi dan kondisi, kata beliau. Kalau ternyata anak ini mampu, dilatih puasa. Tapi kalau kok kayak nggak mampu, ya tidak dilatih. Tapi ini kan jawaban yang butuh penafsiran. Saran saya, di usia 5 tahun ya itu sudah boleh latihan berpuasa, walaupun mungkin tidak penuh ya. Kemudian saya mengambil pendapat Dr. Arifianto, spesialis anak, konsultan saraf anak. Beliau berkata seperti ini, anak 5 tahun itu sudah bisa diajarkan berpuasa ya. Bahkan di bawah 5 tahun pun ya, 4 tahun lebih itu bisa katanya. Asal ketika dia sahur cairannya optimal, ketika berbuka puasa cairan juga optimal. Seperti itu ya. Oke, itu sudah dapat jawabannya. Kemudian sakit gigi. Nah, ini dia. Sakit gigi ketika puasa. Ini lumayan mengganggu juga. Sakit gigi, sakit tenggorokan. Bagaimana mencegahnya? Ya. Bahkan ada sebuah lagu ya, saya nggak tahu siapa yang menyanyikannya. Katanya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi katanya. Dua-duanya tidak nyaman. Dua-duanya tidak nyaman ya. Oke, bagaimana caranya supaya kita mencegah supaya nggak sakit gigi? Nah, kalau dokter gigi menasihatkan yang paling mudah dan murah itu menggosok gigi, Bapak Ibu sekalian. Menggosok gigi ya. Menggosok gigi. Kenapa menggosok gigi? Menggosok gigi sebelum tidur dan menggosok gigi ketika setelah makan pagi kalau tidak puasa. Kalau berpuasa, sebelum kita tidur gosok gigi. Kemudian setelah kita sahur gosok gigi ya. Dan setelah gosok gigi jangan makan apa lagi, jangan makan apa-apa lagi. Kenapa sih? Apa hubungannya gosok gigi sama sakit gigi? Nah, jadi begini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita makan, ada sisa makanan kan di gigi kita. Ternyata dengan izin Allah ada makhluk-makhluk Allah yang lain di gigi kita itu. Mikroorganisme ya. Bakteri-bakteri baik. Bakteri-bakteri baik di gigi kita. Ya. Ketika ada sisa makanan, yang makan siapa? Makhluk-makhluk Allah yang lain itu. Masalahnya ketika bakteri makan sisa makanan di gigi kita, dia mengeluarkan asam. Asam ini jika dalam waktu yang lama dan berulang, ini akan menimbulkan lubang-lubang kecil nanti di gigi ya. Mudahnya seperti itulah. Kalau sering nanti kan tambah lubang giginya, tambah lubang jadi nyeri giginya ya. Makanya usahakan kita gosok gigi sebelum tidur dan setelah sahur ya. Mudah dan murah sekali ya. Kemudian kalau sakit gigi, nah kalau sakit gigi bisa untuk sementara kasih obat nyeri buat ngilangin sakit gigi. Tapi tidak semua sakit gigi itu hilang dengan obat nyeri. Harus diperiksakan apakah ada lubang yang serius atau tidak. Kalau ternyata lubangnya serius, setelah obatnya hilang nanti nyeri lagi dia. Makanya lubangnya ini harus ditambal ya supaya tidak nyeri lagi ya. Ini pengetahuan sederhana ternyata, tapi masih banyak saudara kita yang tidak paham ya. Oke ya. Itu nah, kemudian manajemen gadget. Nah, ini saya tambahkan manajemen gadget ketika berpuasa ya.
tolong Bapak Ibu sekalian, kita harus memahami di era sekarang kan memang era HP ya. Masing-masing kita pegang HP. Tapi nanti kita masuk bulan puasa, jangan sampai HP ini lebih menyibukkan kita daripada membaca Al-Quran. Ya. Termasuk juga kepada anak dan remaja kita. Ya. Mari kita menyibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran. Kita manajemen supaya jangan terlalu banyak main HP. Ya, main game juga begitu. Mengasihkan, menunggu buka puasa udah apalah, main game aja. Nah, tapi sayang sekali waktu kita ya. Nih, pertanyaannya saya mau tanya nih sama ibu-ibu nih. Ini waktu saya sampai berapa ya, Mas Daud? Sampai jam berapa? Beneran? Nanti ibu-ibunya pada bosan atau lanjut ini? Oke. Oh siap Bu. Oke, saya mau tanya ya. Masya Allah, sini kan semuanya orang-orang soleh ya. Bapak Ibu soleh dan solehah semuanya. Ibu-ibu pengajian semuanya calon ahli surga semuanya insya Allah. Saya mau tanya, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, baik itu membacanya, mendengarkannya, apa sih yang kita harapkan? Satu apa? Ya sama-sama, satu apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi? Pahala, ridho Allah. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah. Kita baca Quran sebaik-baik manusia, kata Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf mendapatkan 10 kebaikan, 10 pahala. Satu juz baca Quran, wah betapa banyak pahala yang kita dapatkan ya. Pahala Allah, ridho Allah, apalagi yang kita dapatkan kalau kita berinteraksi sama Al-Quran. Nah ini dia, ini yang saya bawa sedikit saya bahas. Apa Ibu? Masya Allah, syifa syudur, hati adem. Oke Ibu sekalian, saya ingin menegaskan, mungkin ibu-ibu bapak-bapak sudah tahu semuanya ya. Al-Quran adalah penyembuh, Al-Quran adalah penawar, Al-Quran mendatangkan pahala. Sudah tahulah semuanya, dalilnya sudah tahu, tidak perlu saya bahas lagi. Saya hanya ingin menegaskan sekali lagi, Al-Quran sumber kebahagiaan kita. Itu penegasannya. Al-Quran pada hari ini adalah sumber kebahagiaan kita dan sumber kebahagiaan manusia sebetulnya. Al-Quran adalah sumber ketenangan, kebahagiaan, kedamaian jiwa manusia. Baik itu dikaji dari sisi Qur'ani maupun dikaji dari sisi kesehatan mental, kesehatan jiwa. Ya. Nah, ya. Karena begini Bapak Ibu sekalian, kan saya itu ini ya, akhir-akhir ini fokusnya itu menangani kasus-kasus pasien yang cemas, sedih, depresi, mau bunuh diri. Ya, macam-macam, susah tidur, yang membunuh diri mulai dari yang tua sampai yang muda, gelisah, galau, macam-macam. Ya, saya sebagai dokter tentu saya menggunakan ilmu sebagai dokter, ya, pengobatan sebagai dokter. Tapi kita sebagai seorang Muslim, Al-Quran ini obat bagi hati kita, kegalauan kita, gundah gulananya kita, kecemasan kita, kesedihan kita, rasa tidak tentu rudu gitu ya, kalau bahasa Pontianak apa ya, bahasa Jawanya apa sih? Galau. Kegalauan kita Al-Quran. Tapi kenapa banyak orang, saya sudah baca Quran tapi kegalauan saya masih ada tuh. Ya. Kamu baca Quran berapa, Mas? Setengah halaman katanya. Waduh. Baca Quran setengah halaman 2 menit 3 menit mengharapkan hati tenang. Bisa sih dengan izin Allah. Tapi ibadah itu kan dituntut bukan hanya kualitas, tapi kuantitas loh. Makanya Rasulullah memotivasi kita, alif lam mim bukan satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita itu ibadah bukan hanya dituntut kualitas, tapi kuantitas juga. Perbanyaklah baca Quran. Semakin banyak baca Quran, insya Allah nanti hati semakin tenang, insya Allah pahala juga semakin nambah, ridho Allah semakin nambah ya. Apalagi 1 juz 1 hari.
Masya Allah ya. Jadi hari ini saya ingin menekankan, bahkan di Jepang sana ya, saya kaget ketika mengetahui ini. Ternyata orang Jepang non muslim memperdengarkan Al-Quran buat pasien-pasien yang galau. Tapi mereka bukan nyebutnya Al-Quran. Saya kaget waktu itu. Mereka menyebutnya kalau nggak salah tradisional Arabic sound atau apa gitu. Tapi itu Al-Quran sebetulnya. Masya Allah. Ini kita muslim, sudahkah kita bahagia kita dengan Quran? Ya. Mari kita bertanya Bapak Ibu sekalian. Yuk kita tanya yuk sama hati kita hari ini. Sudahkah Al-Quran itu membuat kita bahagia? Gitu loh. Kalau belum, mulai hari ini mari kita punya program berinteraksi sama Al-Quran. Perbanyak waktu kita bersama Al-Quran sampai kita insya Allah bahagia perasaan kita dengan Al-Quran. Hilang cemas kita dengan Al-Quran, hilang sedih kita dengan Al-Quran, hilang semua gundah gulana gelisah kita dengan Al-Quran. Ya, waktu itu ada seorang pasien saya, beliau sedih luar biasa, sedih luar biasa. Nah, saya jadi dokter ya, tentu saya jadi dokter ngasih obat sebagai dokter. Tapi waktu itu saya memang sengaja ini memperdengarkan Al-Quran kepada beliau. Saya ambil headset, ibu gak usah banyak ngomong, ibu santai aja, relax, ibu dengerin nih ini. Saya pasang headset, ibu dengerin. Nangis beliau, nangisnya. Kenapa bu? Hati saya bahagia dok, katanya. Sudah lama saya tidak mendengarkan Al-Quran. Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Sebagai resep tata laksana Ustaz. Dan ternyata di bidang kedokteran, saya tambah kaget begini Ustaz. Ada jurnal ilmiah di luar negeri. Ada seorang dokter, beliau dokter di bidang kejiwaan, non muslim. Ada penelitian tentang menggunakan Al-Quran untuk mengatasi pasien depresi pada pasien hemodialisa, cuci darah. Saya kaget, salah satu penelitinya itu seorang dokter ternyata non muslim, terkenal beliau. Masya Allah, ternyata non muslim juga meneliti Al-Quran. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kuncinya pulang dari sini, mari kita gaungkan di keluarga kita, di anak kita, remaja kita. Al-Quran itu nak sumber kebahagiaanmu. Sering-sering mendengarkan Al-Quran dan baca Al-Quran. Ya, siap. Waktu selesai. Terima kasih ya. Oke, jadi Al-Quran itu membuat apa Bapak Ibu sekalian? Bahagia. Ya, bahagia. Kalau hari ini kita punya teman, sahabat galau, sudah keliling ke luar negeri masih galau, sudah jalan ke sana kemari ke Tawangmangu, wisata sana sini masih galau. Resepnya apa? Ini saya bicara bukan sebagai dokter ya, sebagai dokter beda lagi resepnya. Sebagai muslim lah ya, muslim non kesehatan. Resepnya apa? Berapa banyak? Tapi orang-orang kadang-kadang itu harus ada ukuran bu. Berapa banyak emangnya baca Quran? Sebanyak-banyaknya. Berapa? Ya udah kita ambil dalam satu hadis saja ya. Jadi hadis Nabi SAW baca Quran itu ada yang boleh yang ada hadisnya ya 1 juz 1 hari. Ada yang 4 sampai 5 juz 1 hari. Ada yang kurang dari 1 juz. Kalau menurut saya, saran saya, Quran kan 30 juz. 1 bulan ada berapa hari? Kurang lebih 30 hari. Berarti 1 hari berapa? Jadi kalau ada galau, gelisah, gundah gulana, nggak tenang, saran kita apa? Bacalah Al-Quran berapa banyak? 1 juz 1 hari. Bisa kok, teman saya sibuk aja bisa. Ya, oke ya. Saya masih susah membaca Quran katanya. Ya udah dengerin aja Quran 1 jam gitu loh. Insya Allah pahala dapat, ketenangan dapat ya. Ibu-ibu, mama. Jadi tidak ada kegalauan lagi ya di antara kita ya. Kenapa? Tidak ada kesedihan lagi walaupun suami pengen apa Ustaz? Maaf ya. Maaf ya. Ini saya jadi ingat pasien jadinya. Ya udah. Tidak ada kesedihan lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak tidak ada kesedihan lagi apapun masalah kita karena ada apa? Ada Al-Quran. Kita baca Quran, kita dengerin Quran, insya Allah kesedihan kita, kegalauan kita berkurang bahkan hilang insya Allah dengan izin Allah ya. Jadi tidak ada lagi yang rumit-rumit ya dalam mengatasi kegalauan dan kesedihan ya. Ada Al-Quran di rumah kita, ada Al-Quran di HP kita, tinggal kita mau baca atau tidak, mau baca banyak atau sedikit.
Karena beda loh, baca 1 juz sama baca kurang 1 juz beda, insya Allah. Apalagi bicara kualitas ya. Oke, sekian dari saya terima kasih Ibu. Saya bukan orang Jawa, mohon maaf ya gaya bahasanya orang Kalimantan ya. Saya seperti inilah ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, Bapak, mohon maaf karena waktu telah menunjukkan pukul 10:30 sedikit. Langsung saja, mohon maaf tidak diperkenankan barangkali tanya jawab dulu ya. Langsung kita minta closing statement dari Ustaz Masud. Ya, dari beliau Ustaz Masud terlebih dahulu, kemudian disambung closing statement dari beliau Dr. Dedi. Pada beliau, oleh yang bersyukur. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-ibadatu indal haraji tahiyyatul ilaiyah." Beribadah di zaman yang penuh dengan fitnah beratnya sebagaimana hijrah ke Madinah. Itu gambaran Rasulullah kan? Bagaimana ibadah hari ini. Mau ada yang ada hanya HP, baru baca Al-Kahfi 2 lembar, update status, ternyata sampai ada maghrib belum rampung baca Al-Kahfinya ya. Tapi update statusnya luar biasa. Itu dari segi ikhlasan, belum dari sisi harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu satu. Makanya senantiasa kita berdoa kepada Allah keikhlasan, senantiasa kita berdoa kepada Allah agar amal ibadah kita senantiasa diterima. Di antara doa kita, ya Allah, di antara kita minta wa amalan mutaqabbala, ya Allah anugerahkanlah kepadaku amal yang selalu diterima. Baik, yang kedua, yang terakhir, tadi saya sampaikan bahwa alhamdulillah sudah ada di antara ibu-ibu yang WA saya untuk berinfak media dakwah untuk mengambil Al-Quran. Ini sekali lagi 250.000. Ini fontnya font besar ya, jadi cocok bagi generasi 80 ke bawah, bukan ke atas ya. Kalau ke atas cukup pakai HP ya. Jadi fontnya besar, cocok untuk kita baca karena lebih nyaman. Karena font kecil itu terkadang membuat mata kita cepat capek gitu dok ya. Baik, memang sengaja kita desain untuk generasi 80 ke bawah. Saya kira demikian, nanti yang mau juga setelah ini bisa hubungi teman-teman panitia. Kita bawa sekitar 5 nama Al-Quran tadi. Demikian dari saya. Jazakallahu khairan, barakallahu fiikum ajmain. Saya kembalikan waktu kepada beliau. Langsung disambung asisten yang kedua dari Dr. Dedi. Sebelum kita akhiri, Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi Al-Quran yang disampaikan tadi, apalagi tadi disampaikan juga oleh Ustaz Masud, Bismillah. Al-Quran ini ibu sekalian bukan hanya mengobati hati kita, jiwa kita begitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita baca tafsirnya, tafsir Al-Quran surah Al-Isra ya, itu wa nunazzilu minal Quran ya, sebagai syifa dan rahmat ya, Allah turunkan Al-Quran. Itu ternyata bukan hanya sebagai obat penawar bagi penyakit hati, tapi penyakit fisik juga bisa insya Allah. Tapi ini butuh tafsiran ya, butuh kajian khusus. Nah, penekanannya adalah mari yang pertama kita jaga kesehatan kita Bapak Ibu sekalian, makan kita, minum kita, supaya nanti puasa kita optimal, sehat ya, terhindar dari sakit mah, sakit gigi, peningkatan kolesterol, asam urat ya, darah tinggi dan lain-lain ya. Insya Allah mudah-mudahan sehat full puasanya. Dan ya, kan puasa tuh nggak makan, nggak minum, ngapain? Yo, kenapa? Kerja, ya bapak-bapaknya kerja, ya. Tapi pilihannya nggak ngapa-ngapain, nonton TV kah, nonton video kah, nonton sinetron kah, main media sosial seharian kah, atau apa? Siangnya kita itu mengisinya dengan apa? Dengan membaca Al-Quran ya. Sampaikan juga kepada remaja kita, karena ternyata gini ibu-ibu sekalian, sampaikan kepada anak dan remaja kita, cucu kita, remaja kita, anak kita hari ini banyak yang galau, gelisah, nggak tenang pikirannya gitu loh. Padahal ada Al-Quran di rumahnya ya. Sampaikan kepada yang Al-Quran ini sebagai obat bahagiamu nak ya. Penjelasan panjang sekali, silahkan tonton ulang, mungkin sini ada rekamannya. Sekian dulu dari saya Bapak Ibu sekalian. Ini tidak ada tanya jawab ya, tapi setelah ditutup, saya jika ada
emak-emak, mbah-mbah yang mau konsultasi nanya, insya Allah saya siapkan waktu sebentar, tidak apa-apa ya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair pada guru-guru kita yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semuanya. Kita doakan beliau-beliau kita semuanya, semoga Allah memberikan kesehatan, Allah menjumpakan kita di bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang terbaik, dan mudah-mudahan seluruh dosa kita diampuni oleh Allah, diterima seluruh amalan-amalan kita, dan Allah jadikan kita menjadi hamba yang muttaqin di sisinya. Amin ya rabbal alamin.